Ya, dan ini video kedua sesuai dengan permintaan para netizen. Semua pengen tahu pendapat gue tentang Setien. Video pertama soal PSSI dan Timnas, jadi gue upload sekaligus dua video. Nanti malam mungkin kita bahas reviewnya Manchester United lawan Liverpool. Tapi untuk siang ini dua video dulu. Oke, jadi sekarang bahas Setien. Sebenarnya gue agak kaget, ternyata banyak sekali yang tidak tahu Setien itu siapa. Mungkin karena gue siaran di beIN Sport ya, jadi kita ngikutin La Liga. Bahkan gue selalu sampai detik ini bertahun-tahun gue udah ikutin La Liga, karena Barcelona jelas, Madrid, dan juga banyak tim-tim lain yang bagus. Salah satu Betis Sevilla. Betis itu di bawah Setien bermain luar biasa. Ball possession selalu 65 ke atas, banyak peluang. Cuman karena kualitas pemainnya, mereka di musim pertama cukup bagus. Habis itu Setien di musim paruh musim, Setien dipecat kalau nggak salah. Selama setahun dia nganggur, dan akhirnya dibaca, kalau lu ngikutin Twitter gue pada saat Setien dipecat, gue sudah bilang harusnya dia ke Barca. Tapi nampaknya banyak sekali yang tidak tahu Setien itu siapa. Jadi kalau soal biografinya dan lain-lain, lu googling aja, lu bisa dapat. Tapi yang bikin gue menarik adalah dia ini bukan pelatih muda seperti Pep, Xavi, bukan pelatih yang pernah pegang klub besar, bahkan tidak pernah bermain di Champions League. Tapi kenapa Barcelona berani mengambil di bawah Erik Abidal, berani mengambil Setien? Karena kalau kita lihat pilihan itu kan tiga: Koeman, Xavi, Setien. Xavi jelas menolak karena dia bilang terlalu cepat datangnya job ini, dia mungkin belum siap, dan dia tidak mau di paruh musim menanganin Barca. Terus Koeman juga sudah mengatakan dia dengan senang hati ke Barca, tapi tidak setelah Piala Eropa. Jadi sebenarnya gue beruntung juga, gue mending Koeman tetap stay di timnas Belanda, dan gue tidak melihat Setien akan segera dipecat. Jadi kemungkinan besar Koeman tetap stay di Belanda setelah Piala Eropa. Nah, Setien ini selalu mengatakan bahwa dia itu penggemarnya Johan Cruyff. Sekali lagi, klub seperti Barca, beda dengan Spurs atau klub-klub lainnya ya, menang saja tidak cukup. Klub besar seperti Barca, Madrid, Man United, Juventus, Munchen, mereka itu kalau gue bilang punya kewajiban moral terhadap publik untuk bermain bagus, atraktif, dan menang. Dan MU tidak membuktikan sama sekali. Maka dari itu mereka juga lagi mengejar eranya Ferguson. Juve, Munchen selalu bermain bagus, atraktif. Ajax selalu bermain bagus dan atraktif karena sesuai dengan filosofi mereka. Kalau Madrid beda lagi. Madrid itu makanya mereka punya julukan Los Galacticos. Dari dulu kumpulin banyak pemain bintang, income besar, yang penting menang. Nah, Barca tidak bisa seperti itu. Maka dari itu filosofi yang sudah dirusak oleh Bartomeu beberapa kali pergantian pelatih setelah Pep hengkang, Tata Martino, Tito Villanova, Enrique, sekarang Valverde tidak bisa membawa ke era sana. Nah, gue punya feeling besar bahwa Setien bisa. Satu, dia itu the senior, at least akan lebih direspek oleh para pemain bintang. Kedua, dia sudah mengatakan soal filosofi Cruyff itu sudah jauh bertahun-tahun sebelumnya. Jadi para pemain sudah tahu bermainnya seperti apa. Nggak jauh beda dengan Tiki Taka. Dan Pep pun mengatakan bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik, bermain sesuai dengan, ya nggak jauh beda dengan Pep lah. Dan harus diberi kesempatan. Dan gue sangat setuju bahwa banyak yang tidak percaya karena tidak
kenal ya nggak ada masalah, kita tunggu aja waktunya. Yang bikin gue sebenarnya agak tertarik dengan dia itu adalah peran Messi. Gue kaget baca bahwa Messi sekarang di Twitter dia bilang bahwa dia sekarang lebih fokus ke memberi assist daripada mencetak gol. Oke. Sementara kita tahu bahwa Messi assist juga, gol juga, bermain atraktif juga. Peran Messi ini ditaruh di mana? Di bawah Enrique, dia ditaruh di sayap kanan, tapi dia masuk ke dalam. Sehingga kalau lihat heat map dalam setahun, serangan dari sayap kanan itu nyaris tidak ada, jomplang. Selalu ke Alba, Alba masuk ke dalam. Textbook, gampang dibaca. Tidak ada salahnya, tapi lebih baik kalau gue bilang memberikan kesempatan, bukan membuat sebuah serangan sehingga itu sangat sulit dibaca. Jadi juga dengan sayap kanan, apalagi sekarang punya Griezmann yang bisa bermain di sayap kiri, Dembele di sayap kanan, atau Ansu Fati di kiri, bisa Griezmann sebagai striker karena Suarez cedera bisa, dan Messi di belakangnya. Pada saat itu terjadi, kalau gue jadi Setien, gue usulkan si Frenkie de Jong menjadi asistennya Messi, tandemnya bermain juga box to box dengan satu DM, entah itu namanya Rakitic atau Busquets, whoever lah, pokoknya satu DM. Jadi bermain lebih ke 4-1-4-1 dengan satu striker yang mobile. Kalau Sané, Suarez balik, kalau enggak gue rasa Griezmann bisa memberikan peran seperti itu. Dembele di kanan, Ansu Fati bisa bermain di kiri, atau siapapun orangnya, Perez lah, siapalah. Tapi filosofinya akan bermain seperti itu, sehingga yang kita lihat adalah tim ini tidak terlalu Messi sentris. Dan so far salah satu kritikan bukan hanya dari gue, dari banyak orang, bahwa Barcelona ini terlalu Messi sentris. Pada saat di zaman Rijkaard, zaman Pep, Messi sudah bermain, mungkin tidak sebagus sekarang, tapi di zaman Pep pun tidak terlalu tergantung. Justru Messi disuplai dengan bola dari Xavi dan Iniesta. De Jong bisa menjadi salah satu peran. Nah, kanannya ini kan masih nggak jelas, entah itu Rakitic, entah Vidal. Kalau gue bilang sih harus beli pemain baru ya, pemain yang cukup kreatif. Atau lu turunin Messi ke tengah, jadi bermain 4-3-3 dengan De Jong, Busquets, Messi jadi diamond di tengah, dua attacking midfield yang mendukung Ansu Fati, Griezmann, dan Dembele. Berani nggak dia bermain seperti itu? Sehingga para wingback ini tidak terlalu come up, karena yang jadi masalah kan counter attack. Jadi mereka bisa lebih bermain ke dalam lapangan sehingga menghindari counter attack, membantu satu DM, bermain dengan satu DM. Klub besar itu semua bermain dengan satu DM. Feeling gue dia akan bermain seperti itu, atau 4-1-4-1, 4-3-3 dengan variasi 4-1-4-1, whatever lah, apapun jenisnya. Tapi attacking tidak boleh tergantung oleh Messi. Entah Messi mau cetak gol, entah Messi mau kasih assist. Tapi pemain seperti Griezmann, seperti Ansu Fati, seperti Dembele yang masuk ke dalam harus bisa lebih banyak cetak gol. Begitupun juga Frenkie de Jong. Dan kita nggak tahu perannya Messi seperti apa. At least mereka udah dapat 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu sebelum match datang untuk latihan bareng. Jadi seharusnya dengan pemain kualitas Barcelona, seharusnya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjalankan permainan Setien. Apalagi kalau nggak jauh beda dengan zamannya Pep, karena sebagian besar adalah pemain senior yang sudah paham. Nah sekarang tinggal center backnya aja. Todibo dijual, gue tidak begitu yakin dengan Umtiti. Siapa namanya, Pique sudah agak menurun, Langley nggak terlalu konsisten. Maka dari itu, dengan kalau lu punya center back kayak begitu, lu bisa bermain dengan 3-5-2 atau dengan 3 center back. Tapi gue sih nggak yakin. Gue harap tetap kembali ke 4-3-3 dengan wingbacknya tidak terlalu ke depan, tapi lebih
bermain secara attacking lewat Messi, De Jong, dan di depan Ansu Fati, Griezmann, Dembele atau Suarez atau Perez, whoever lah, dengan 5 orang di depan didukung dengan 5 sebagai ada 2 blok, 5 menyerang, 5 bertahan. That's the best option dengan banyak pergantian posisi, sehingga serangan-serangan itu tidak terlalu gampang dibaca seperti sekarang di bawah Valverde yang sangat Messi sentris, di bawah Enrique yang serangannya dari tengah ke kiri, kanannya kosong. Hal-hal kayak gitu sudah tidak boleh terjadi lagi, bahwa tim yang hebat dengan pemain hebat serangannya harus jauh lebih variatif. Jadi kita lihat kasih Setien 5-7 match, lihat dari permainannya aja. Kalau seandainya mesinnya ini langsung berjalan, tidak menutup kemungkinan Champions League kembali ke Barcelona. Thank you.